Oke. Udah ya, Bang? Udah. Udah? Udah. Iya, Pak, tadi persidangan Brigjen HK dan juga Kombes A ini sudah selesai dan tidak mengajukan eksepsi. Apa alasannya, Pak Henry? Eksepsi itu adalah keberatan terhadap surat dakwaan ya. Nah, yang dieksepsi itu apabila dakwaan itu tidak memenuhi syarat-syarat formil atau syarat material dari satu surat dakwaan sebagaimana ditentukan dalam ketentuan pasal 143 KUHP. Kami secara jujur dan harus jujur ya mengakui bahwa surat dakwaan penuntut umum telah memenuhi syarat-syarat formil dan material dari satu surat dakwaan. Sehingga untuk menghormati azas peradilan cepat, murah dan sederhana, kami memandang bahwa tidak perlu kami untuk menyampaikan eksepsi. Nah, saya tadi menyampaikan satu hal bahwa kalau kita lihat dari rangkaian perbuatan yang diuraikan oleh penuntut umum, sama sekali tidak ada satu perbuatan yang merupakan perbuatan pidana. Misalnya diundang oleh Sambo kemudian datang ya, kemudian bersama dengan Sambo ini melaporkan ini. Jadi perbuatan lain ya nggak ada perbuatan terdakwa, melainkan perbuatan orang lain yang tidak ada hubungannya dengan terdakwa. Itu aja. Kakak kan udah tahu cerita sebenarnya dari Arif Rahman, tapi kenapa masih mendukung? Dari mana dia tahu? Kan Arif Rahman udah bilang sama. Kan tadi dari dakwaan kita bisa dengar ya. Kemudian setelah terjadi peristiwa itu, kemudian Verdi Sambo menghubungi terdakwa melalui telepon. Terdakwa masih berada di Pluit ya. Kemudian dia datang. Begitu dia datang, ada kejadian, ada apa bang gitu kan ya. Dia bilang ada kejadian pelecehan terhadap mbakmu, kan begitu. Nah dia nggak tahu apakah apakah cerita yang disampaikan oleh Sambo ini adalah fakta yang sebenarnya atau tidak. Arif Rahman kan udah bilang CCTV berbeda dengan ceritanya. Siapa? Arif Rahman udah bilang sama HK CCTV itu berbeda dengan skenario. Itu nanti itu lompat dulu. Dari awal dulu kan. Dari awal, nah setelah itu baru pertemuan. Nah setelah di tanggal 14 kalau saya nggak salah itu. Tanggal 14 dikatakan bahwa ini berbeda ya. Maka diajaknya lah lapor ketemu Sambo. Waktu lapor ketemu Sambo, Sambo marah ya dan mengancam kalau sampai bocor ini dari kalian. Nah, marah itu hanya mengatakan bahwa yang nonton ternyata melihat pada jam sekian almarhum itu masih hidup. Itu aja. Nah sekarang perbuatan terdakwa ini yang mana kaitan dengan itu? Yang dikatakan obstruction of justice itu apa? Ya kan skenario Sambo, kita percaya saja kata HK sama Arif Rahman. Untuk menenangkan situasi di mana pada waktu itu kan saya mengacu pada dakwaan sendiri mengatakan begitu ya, bukan kata saya nih. Dalam dakwaan di mana Sambo marah dengan nada tinggi, kemudian termasuk juga kepada si terdakwa, ya udahlah kita katanya, bukan Anda, kita percaya aja lah. Kita loh katanya. Udah, termasuk dirinya sendiri. Oke? Motifnya apa sih Pak Henry ikut melakukan pemufakatan ini bersama FS? Dia tidak memusnahkan. Kalau motif jelas disebutkan di sejak awal, setelah peristiwa itu timbul niat. Niat siapa? Verdi Sambo. Dia tegas sekali. Makanya saya menyampaikan supaya dari rangkaian setebal 50 halaman itu, apa sih perbuatan dilakukan oleh terdakwa gitu. Dan saya secara jujur kita sama-sama menyimak isi surat dakwaan. Saya tunjukkan surat dakwaan halaman sekian, alinea sekian, bunyinya seperti ini gitu. Mengikuti perintah menutup-tutup itu memang ada ketakutan-kah, ancaman atau memang ini kesadaran sendiri, Pak? Peristiwa yang dia bersama dengan si Arif ya, yang datang lapor itu, di situ dengan nada tinggi pokoknya kemudian dari itu perintah dari si terdakwa laksanakan sesuai dengan apa istilahnya yang diminta oleh Kadif. Diminta oleh Kadif. Ya. Skenario. Dia nggak tahu bahwa itu skenario atau apa. Dia nggak tahu. Oke? Jadi bukan atas kesadaran sendiri ya, Pak? Enggak. Targetnya sendiri untuk 3 klien Bapak itu dibebaskan atau diringankan, Pak? Apanya? Untuk target dari 3 klien Bapak itu apa? Saya tidak punya target. Saya ingin meluruskan
peristiwa yang sebenarnya, hak dia seperti apa. Kalau ternyata memang dia tidak terbukti bersalah, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dia bersalah, tentunya harus bebas. Itu aja. Pak, ada tanggapan untuk minggu depan sidang etik PHK yang belum digelar Mabes Polri, Pak? Sidang etiknya kan belum digelar tuh. Ya. Ada tanggapan soal itu nggak, Pak? Ya, jangan tanya saya nggak punya kapasitas untuk menjawab kenapa belum digelar. Ya. Pak, ada rencana saksi meringankan yang dihadirkan, Pak? Ada rencana saksi meringankan nggak, Pak? Saksi meringankan Nanti kita lihat dulu saksi-saksi yang akan diajukan oleh penuntut umum ini siapa. Kita baru mengkoordinasi siapa yang akan dihadapkan hari Kamis yang akan datang. Ya. Bung Henry, apakah selevel HK ini wajar? Apa? Wajar dikatakan kalau dia nggak mencerna Apakah informasi selevel dari HK turunan atasan itu? wajar tidak mencerna informasi dari atasan? Itu udah analisa dan prasangka ya. Saya nggak punya kapasitas tuh. Oh nggak wajar, oh wajar dong. Nanti debatable itu. Kita berdasarkan fakta-fakta aja lah ya. HK relasi kuasa juga menjalankan perintah Verdi Sambo. HK bagaimana? Karena relasi kuasa Verdi Sambo dia menjalankan perintah itu. Saya nggak tahu itu. Apa karena takut FS ini Jenderal Bintang 2 gitu ya, Pak? Ikut aja. Ya yang jelas di polisi itu senioritas dan kepangkatan itu akan mempengaruhi, ya. Apalagi di bawahnya langsung gitu kan gitu. Jadi psikologis itu pasti ada pengaruhnya. Ya. Oke ya. Pak, jadi Anda yakin Pak dilihat dari dakwaan jaksa tadi kliennya bisa bebas? Oh, saya nggak mengatakan begitu. Saya nggak mengatakan begitu. Bahwa yakin dari dakwaan bisa bebas nggak? Ya, oke ya. Oke, makasih Pak. Yo. Makasih, Pak. Makasih Pak. Ya pemirsa, baru saja kuasa hukum ataupun juga penasehat hukum dari Agus Nurpatria memberikan sedikit keterangannya tadi bahwa pihaknya ini ingin mencapai proses hukum yang cepat, murah, sederhana sehingga tidak mengajukan eksepsi ataupun juga nota pembelaan begitu. Namun pada rangkaian yang kemudian ini dibacakan dalam dakwaan tadi memang pihaknya menilai tidak ada sama sekali yang merupakan tindakan pidana yang kemudian ini dilakukan oleh terdakwa Agus Nurpatria, melainkan tindakan orang lain yang tidak ada hubungannya dengan terdakwa. Kemudian juga tadi dari penasehat hukum terdakwa Henry Yosodiningrat ini menyebutkan bahwa terdakwa ini tidak mengetahui sama sekali keterangan yang diterima dari Verdi Sambo maupun juga Hendra Kurniawan begitu, apakah keterangan itu fakta atau bukan, dan hanya mengetahui bahwa dan tidak mengetahui bahwa itu adalah merupakan skenario begitu. Nah kemudian juga poin yang tadi disampaikan oleh kuasa hukum ini adalah ia meminta kalau memang kliennya tersebut ataupun juga terdakwa dari Agus Nurpatria tersebut tidak terbukti bersalah, ini seharusnya tidak ditahan ataupun juga dibebaskan. Kabar khusus masih akan kembali ke hadapan Anda pemirsa usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami.